Perkenalkan, nama saya Martinus Ade, Median, dengan nomor NIM 190512144038. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bab 3, yaitu tipe serangan atau attack. Nah, yang pertama yaitu adalah access attack. Maksudnya di sini adalah suatu usaha untuk mendapatkan informasi yang tidak boleh dilihat. Nah, serangan ini tuh biasanya terjadi di tempat informasi berada, disimpan, atau ya bisa di PC, bisa dimanapun yang terkoneksi dengan suatu internet atau network. Lalu serangan ini tuh juga sering terjadi di bagian elektronikal seperti itu. Nah, ada access attack yang jenisnya itu snoping. Nah, snoping itu adalah mengintip atau bisa di istilahkan sebagai ini apa namanya, mengintip informasi dari orang lain gitu. Nah, snoping ini tuh terjadi saat terhadap suatu transaksi elektronik terhadap jaringan digital untuk dapat mengetahui password atau data-data penting yang lain. Seperti itu. Jika file-file itu ada di atas kertas, lalu penyerang biasanya membuka lemari arsip atau arsip laci dan mencari file yang dikehendaki. Nah, beda lagi kalau filenya itu ada di sistem komputer. Penyerang mungkin mencoba membuka satu file ke lain sampai informasi ditemukan. Oke, di sini ada eavesdropping, yaitu adalah tindakan menguntip terhadap percakapan orang lain, mana orang yang menguping adalah bukan bagian dari yang melakukan percakapan. Jadi ada pihak ketiga yang melakukan hal tersebut. Sama tujuannya di sini tuh serangan atau istilahnya itu hacking ya, di sini tuh untuk mencuri informasi yang penting secara diam-diam. Lalu ada passive access attack di sini. Nah, snooping dan eavesdropping termasuk passive attack yang tujuannya hanya mendapatkan informasi tanpa merubah informasi. Jadi istilahnya pasif, dia nggak aktif tanpa merubah suatu informasi tersebut yang dicuri. Nah, sedangkan access attack interception atau penangkapan mencegat, yaitu ini biasanya sering terjadi jika suatu server atau komputer itu di tengah-tengahnya itu ada yang istilahnya mengambil di saat dari orang pihak ketiga, posisinya itu di perantara. Ini adalah access attack yang dicapai seperti ini. Ada paper information seperti infilling cabinet, index file drawers dan seterusnya. Lalu ada electronic information, in desktop machine, in server, on portable computer, on floppy disk, on CD-ROM, on backup tapes, on external hard disk dan lain-lain. Nah, lalu ada modification attack. Nah, serangan ini tuh adalah kebalikan dari passive attack ya. Jadi di sini itu memodifikasi segala cara atau segala file untuk mengubah informasi yang penyerang tidak diinginkan untuk dimodifikasi. Jadi istilahnya diacak-acak gitu filenya. Lalu ada modification attach reply. Jadi kurang lebih ini tuh sistemnya sama. Si Dart ini tuh seperti perantara di antara Bob dan Alice. Lalu filenya itu melalui si Dart dulu. Lalu Dart ini juga bisa melihat filenya yang dikirim ke Alice melalui jaringan internet yang sama seperti itu. Nah, kalau modification ini benar-benar pure perantara. Jadi Bob melalui Dart terlebih dahulu. Nah, bisa saja di Dart ini tuh informasinya bisa berkurang atau lebih dilebih-lebihkan lalu disampaikan ke Alice seperti itu. Nah, kalau DOS ini adalah denial of service ya, jenis serangan terhadap sebuah komputer atau service di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber resource yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Karena nggak langsung ini tuh kayak mematikan sumber dayanya gitu. Ini sama denial DOS, yaitu beberapa cara atau sistem yang digunakan seperti ini, ada 3 poin. Lalu di sini ada repudiation attack. Ini penolakan adalah serangan terhadap pertanggungjawaban informasi. Dengan kata lain, penolakan adalah usaha untuk memberikan informasi palsu atau menolak bahwa suatu peristiwa atau transaksi nyata seharusnya terjadi. Nah, ini bisa dilihat skenario nya kurang lebih seperti ini, man in the middle attack. Jadi sebagai perantara seperti ini ya.
mulai dari interception, interruption, modification tadi, terus reply, lalu fabrication, seperti itu. Nah, ini untuk penjelasannya kurang lebih sama. Lalu ini ada tipe-tipe attack ya, physical access attack, social engineering, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menerapkan mencoba mempraktekkan teknik attack sniffing ya pada GNS 3. Langsung saja ke GNS 3 nya. Oke, pada poin kali ini kita udah masuk di praktikum sniffing ya. Ini adalah software GNS 3. Nah, ini adalah UI pertama, yaitu project. Bisa kita lihat new project. Nah, ikuti settingan seperti yang saya lakukan. Setelah oke, kita lalu siapkan beberapa buah PC ya, mulai dari PC 1 seperti ini. Oke, setelah PC 1 udah, lalu ada PC kedua, dan setelah itu jangan lupa kita koneksikan PC 1 dengan PC 2 seperti yang saya lakukan seperti ini. Nah, setelah sudah, kita kembali ke menu poin yang itu. Di sini kita akan mencoba menjalankan ya. Nah, sembari menunggu seperti ini. Ini istilahnya kalau dalam dunia visual itu render ya. Kita menunggu beberapa menit. Cukup memakan waktu di sini, tapi sabar saja. Nah, setelah proses ini selesai, kita bisa start capture terlebih dahulu ya. Kita start capture menggunakan Wireshark di sini. Nah, kita sudah diganti di UI Wireshark. Oke, kita pindah ke PC 2, lalu kita cek PC 1 apakah sudah booting ke menu Windows. Nah, kita lihat di sini, ini adalah ganti, kita virtual screen kecilkan saja karena resolusi PC saya atau laptop saya ini tidak kuat menampung dua-duanya, agar kelihatan saja. Ini opsional ya. Nah, jika kita sudah siapkan dua bahan-bahannya, kita atur IP address-nya di PC 1 seperti berikut. Seperti biasa, kita gantinya di local area connection ya, di network, lalu kita properties, kita internet protocol TCP/IP, lalu kita properties lagi, lalu jangan lupa use the following IP address. IP address-nya di sini kita isi dengan 192.168.1, lalu satu lagi. Nah, subnet space-nya ini kita defaultnya ya, 255.255.255.0. Oke, setelah itu kita close. Nah, langkah selanjutnya yaitu ini agak loading dikit. Nah, langkah selanjutnya itu ketika notifikasi, berarti tandanya network sudah terkoneksi pada PC 1. Kita lakukan hal yang sama seperti PC 1, local area connection, lalu kita ke internet protocol TCP/IP, lalu properties, kita use the following IP address. Nah, bedanya di sini IP address-nya kita bedakan PC 1 ya. 192.168.1, lalu titik, wah, dengan subnet space-nya defaultnya seperti PC 1. Oke, jangan lupa kita ketik oke, lalu kita close juga. Nah, ini emang memakan sedikit banyak waktu. Oke. Bisa dibilang aplikasi ini kita menjalankan dua simulator Windows. Nah, jika sama, kita muncul notifikasi seperti PC 1, berarti tandanya network sudah terkoneksi. Nah, di sini adalah command prompt untuk mengecek
antara ping, kita akan ping ke PC1 ya, 192.168.1.1. Ini itu bertujuan untuk apakah PC2 ini udah terkoneksi dengan PC1. Nah, udah kita lihat bahwa received paket yang kita kirim dan paket yang kita terima itu sama, 44. Nah, kita lakukan hal yang sama di PC1 dengan ping 192.168.1.2. Nah, ini tuh dari IP address-nya PC2. Nah, kita lihat di sini berhasil mereply dan send paket yang sama tanpa loss sekalipun. Setelah itu kita masuk ke Windows Explorer ya. Ini bertujuan untuk melakukan tesnya. My Document, lalu kita bikin new file folder. Nah, ini sebenarnya opsional ya kasih namanya. Bisa saja seperti ini yang saya lakukan rahasia. Nah, lalu kita bikin new file lagi. Di sini kita kasih text document atau bisa disebut notepad. Nah, ini kita kasih nomor apa namanya, judul pesan, lalu isinya ini sesuai instruksi dari bab 3 itu ya, bunuh raja malam ini. Nah, seperti ini. Setelah itu jangan lupa save, kita silang, kita close lagi. Nah, setelah itu kita back. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah kita coba sharing file rahasia ini tuh ke PC2 dengan cara seperti berikut ya. Jadi di menu kanan, klik kanan, lalu ada share this folder dengan share name rahasia, lalu kita apply, oke. Nah, jika sudah ada logo tangan seperti itu, berarti tandanya sudah tersharing ya ke PC2. Nah, untuk mengaksesnya yaitu kita klik run di PC2 dengan caranya yaitu kita slash 2 kali, lalu dengan diikutin IP address PC1 192.168.1.1, lalu kita oke. Nah, kita lihat di sini bahwa ada file rahasia tadi yang kita ada PC1 ya. Coba kita buka apakah sama. Nah, ternyata sama ya. PC1 dan PC2 gini. Bunuh raja malam ini. Setelah itu kita akan cek ke ini website-nya ya. Apakah berhasil dengan cara seperti berikut ya. Kita lihat ada cari yang read. Kata read ncb read. Kita cari terus. Nah, seperti 1 2 3 ini ke atas ini banyak request respon. Kita cari. Nah, dengan waktu 462 ya, 350. Nah, berarti bunuh raja malam ini kita berhasil tercapture ya pesan di perantara ini menggunakan sniffing GNS3 ini, menggunakan white shark-nya. Nah, sekian dulu praktikum kali ini dan penjelasan saya. Jika ada kurangnya, sampai jumpa di lain kesempatan.